Puji nama Tuhan. Selamat tahun baru, minggu yang pertama di bulan Januari tahun 2025. Tetap semangat, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kita luar biasa, memberikan kita kekuatan, kemampuan sampai kita ada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Bapa kami yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali ada di tempat ini, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengar Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Terima kasih untuk setiap kesempatan ini Tuhan. Kami percaya kalau dulu Tuhan sudah menyertai kami bahkan sampai saat ini, maka di waktu yang akan datang Engkau juga akan terus menyertai kami bahkan sampai nafas kami yang terakhir, sampai kami ketemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Engkau akan terus mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Apapun yang akan kami hadapi ke depan, kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Kami percaya lawatan Allah yang luar biasa untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ajar perbuatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih
Kudus
namamu Tuhan, agung namamu Bapakku, ajaib Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, ajaib, ajaib Engkau, alam semesta memuliakanmu Tuhan, alam semesta memuji Engkau, kasih setiamu tak pernah berubah. Kami datang padamu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian bagimu, segala nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu.
semangat yang baru, gairah yang baru, pengharapan yang baru, dan segala yang terbaik dari Tuhan kami terima pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang bersuka cita pagi hari ini kita katakan amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita, karena Dia dahsyat dan luar biasa.
menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri muka belakang sebelum duduk, tetap kuat karena kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Silakan duduk kembali.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan adalah satu-satunya pengharapan bagi kami. Dunia bisa mengabarkan hal-hal yang menakutkan, yang membuat kami khawatir. Tapi satu hal Tuhan yang mau kami percayai, kami punya Allah yang besar, jauh lebih besar dari segala apa yang ada dalam dunia ini. Karena itu kami tidak perlu takut menghadapi hidup ini, karena Engkau jauh melebihi segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
menjadi ketetapan dalam hati kita, bahwa di dalam Tuhan ada segala-galanya yang saudara dan saya perlukan. Karena itu mari mantapkan iman percaya kita, mantapkan kasih kita, mantapkan kesetiaan kita. Kita mau terus pandang kepada Tuhan, satu-satunya andalan hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia bekerja tepat pada waktunya, lebih dari yang bisa kita doakan, lebih dari yang bisa kita rindukan. Dia mengerjakan yang terbaik. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali kami diingatkan untuk terus mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kami yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang kami butuhkan, semua yang kami butuhkan, semua ada pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar. Kami mau belajar sungguh-sungguh. Telinga yang dengar akan firman Tuhan. Haleluya, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk, shalom. Nyanyi lagi ya, satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama katakan amin. Yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan katakan amin. Yang membutuhkan berkat dari Tuhan katakan amin. Yang mau disembuhkan oleh Tuhan katakan amin. Jadilah seperti imanmu. Tuhan Maha Kuasa, kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Haleluya. Yuk kita buka Alkitab kita, Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 3. Tentang bahagia. Saudara bahagia? Saya mau tanya dulu jemaat Tuhan. Ingin masukan dari Bapak Ibu ya. Apa yang membuat Bapak Ibu bahagia? Apa yang membuat Bapak Ibu bahagia? Sama-sama katakan bahagia. Dan yang kedua, apa yang membuat Bapak Ibu tidak bahagia? Salah dewe katanya, tidak bahagia. Berarti ibu selalu bahagia. Ya. Apa yang membuat Louis bahagia? Yang membuat kamu tersenyum, senang apa? Atau yang membuat Louis tidak bahagia apa? Hah? Oh, dibully, diganggu, diolok, digoda, disakiti sama teman-teman ya. Bapak Ibu jangan lupa ajak ngobrol sama anak kita ya. Jangan terus dimarahi saja anak kita ya. Perlu ngobrol. Kadang-kadang mereka di sekolah dibully teman-teman ya. Diganggu. Bahasa Indonesia dibully itu apa ya? Dibully apa? Dirudung ya. Ya. Jadi ada bahayanya juga ya, dibully ya. Apa yang membuat ibu bahagia? Semua sehat ya. Berarti kalau sakit berarti tidak bahagia. Ya. Apa yang membuat bapak bahagia? Dapat warisan ya. Dapat uang, harta. Berarti kalau nggak dapat harta, nggak dapat warisan, tidak bahagia. Oh, tetap bahagia. Kenapa kok tetap bahagia? Karena bersama Yesus. Tepuk tangan dong. Berarti intinya bersama Yesus ya. Apa yang membuat ibu bahagia? Bu Lydia, Pak Osea. Kayaknya mau niru semua ini bersama Yesus. Mak Ruslan, apa yang membuat Mak Ruslan bahagia? Hidup sehat. Dari Tuhan Yesus ya. Tante, yang membuat tante bahagia apa? Ya, doa dikabulkan oleh Tuhan ya. Minta apa dikabulkan oleh Tuhan. Pasti ya. Bahkan Tuhan berjanji mengabulkan doa kita lebih dari yang bisa kita bayangkan ya. Amin ya. Pak Mul, apa yang membuat Pak Mul bahagia? Oh, haleluya. Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Katakan amin. Ibu Mevang. Selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, segala keadaan tetap bersyukur. Kenapa bisa bersyukur? Karena bahagia. Kenapa bahagia? Karena bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena bahagia. Ya, oke. Pak Eli. Karena disertai Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Atau pertanyaan yang kedua aja. Apa yang membuat Pak Eli tidak bahagia? Susah. Yang kurang bersyukur ya. Kurang menerima. Iya. Tapi Pak Eli enggak seperti itu ya. Oke, selalu menerima ya. Tante pernah susah? Benar. Apa yang membuat tante susah? Oh, ditinggal suami. Iya. Satu sisi memang ditinggal ya, kehilangan. Biasanya setiap hari ada sama suami, tapi tiba-tiba berubah, suami tidak ada. Tapi suami sudah bersama Tuhan ya tante ya. Ya. Bersyukur anak cucu masih cinta sama tante ya. Mak Jong, apa yang membuat Mak Jong tidak bahagia? Kalau sakit, iya.
Ibu Isaro, apa yang membuat Ibu Isaro tidak bahagia? Oh, selalu bahagia. Apa yang membuat Ibu Isaro bahagia? Karena bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Karena bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Yuk kita baca Alkitab kita sama-sama. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang siapa di sini ya? Siapa di sini yang memilih yang pilih miskin angkat tangan. Oke, yang memilih kaya angkat tangan. Yang enggak milih. Sini, yang pilih miskin angkat tangan. Yang pilih kaya angkat tangan. Oke. Berbahagialah orang yang sekali lagi ya. Siapa yang pilih miskin? Siapa yang pilih kaya? Nggak kena dibujui semua ya. Baca sama 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena pinter-pinter semua jemaat ini ya. Ya miskin apa dulu Pak? Kaya apa dulu? Miskin dalam hal apa? Kaya dalam hal apa? Ya. Saya mau tanya dulu. Pak Bakti. Ini sama-sama punya saya ya. Pak Bakti pilih mana? Ini yang kiri atau yang kanan? Pilih yang mana? Kiri atau yang kanan? Yang kanan. Wah, masa pilih yang kanan. Kenapa pilih yang kanan? Simple. Terus karena apa? Saya nggak percaya Pak Bakti pilih yang kanan. Karena sederhana. Bukan lagi sederhana ini, sangat jelek. Baju tidur, baju berkebun saya ini ya. Puas pilih yang mana? Ini jas biru atau ini? Sama-sama kotak-kotaknya. Jas biru, kenapa? Lebih bagus, ya. Pak Sulis pilih yang jas biru atau yang ini? Jas biru, karena lebih keren, ya. Kalau saya suruh pilih, saya pilih yang ini. Karena di toko enggak ada lagi, ya. Kalau ini di toko banyak. Ya. Loh, jemaat. Saya sering pakai ini aja kalau di sepeda motor, di jalan, di luar rumah. Loh, gini aja loh, pakai ini aja loh, saya masih dianggap orang kaya. Ada yang pinjem utang, Pak utang Pak buat uang sekolah adik saya Pak. Loh, pakai ini, apalagi pakai ini ya. Makanya saya pakai ini di gereja aja, jangan di luar. Loh, pakai ini loh, masih dianggap orang kaya. Biasanya orang miskin pakai yang ini, yang kanan atau yang kiri? Orang kaya biasanya pakai yang ini. Tapi belum tentu loh ya. Ada orang kaya yang nyamar ya. Ada yang bagusnya bagus, tapi di rumah uangnya sedikit ya. Ada yang sederhana. Saya ulang lagi ya, dulu pernah saya ngomong ya. Ada tukang becak di desa, di tempat istri saya, punya sapi, punya sawah. Saya ganteng-ganteng gini, enggak punya sapi, enggak punya sawah. Ibu-ibu, jangan kecelik ya, hati-hati ya. Milih mantu ya. Mau dapat mantu tukang becak, tapi punya sapi, punya sawah. Punya mantu kayak saya gini ganteng, kayak kelenteng, tapi enggak punya sapi, enggak punya sawah. Pilih yang mana? Matius 5 ayat 3.
ya luas ya. Miskin jasmani, miskin rohani, kaya jasmani. Baca sama-sama sekali lagi. 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi ini otomatis ya jemaat. Sebab akibat. Sering kena sinar matahari jadi kosong. Ya. Otomatis ya. Sebab akibat. Sering makan gorengan, es, jadi batuk. Otomatis ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Diberkatilah, terberkatilah, berbahagialah. Jadi intinya kalau kita dekat Tuhan, sadar bahwa kita ini hidup sedang ada bersama Tuhan, di samping Tuhan, di hadapan Tuhan, Tuhan tahu. Nah, nggak terlalu khawatir, nggak terlalu takut. Katakan amin. Tuhan sumber berkat kita. Hai manusia, orang-orang yang merasa miskin atau merasa kaya, Tuhan sumber berkat kita. Tuhan gembala yang baik. Domba-dombanya tidak akan kekurangan. Jadi perlu ya kita manusia merasa tidak punya di hadapan Tuhan. Merasa kosong, masih perlu diisi, masih perlu diberi. Jadi ada manusia-manusia yang sombong. Di hadapan Tuhan masih merasa sombong, tidak butuh Tuhan. Gitu loh, kayak tidak butuh Tuhan. Loh, ada orang miskin tidak butuh Tuhan, ada orang kaya juga tidak butuh Tuhan loh. Berarti orang kaya itu di hadapan Tuhan miskin gitu. Telanjang. Jadi orang yang tidak dekat dengan Tuhan, tidak butuh Tuhan, meskipun kaya raya, miskin. Jadi ini secara jasmani mau kaya mau miskin, yang penting ketika sadar di hadapan Tuhan seharusnya itu merasa miskin. Tuhan, aku nih apa dibandingkan Tuhan? Mau sombong apa dibandingkan Tuhan? Aku lahir telanjang, pulang telanjang. Semua dari Tuhan, betul? Coba kita lihat 2 Korintus 8 ayat 9. Maaf jemaat ya, saya berharap tidak ada yang marah jemaat Tuhan dengar khotbah ini ya. Tidak ada yang tersinggung. Tapi ya jujur ya, mana ada sih, saya sendiri aja yang menyiapkan khotbah ya tertemplak, tertegur. Ya boleh dikatakan tersinggung sih, tapi ya gini ya Tuhan. Maksudnya tersinggung positif gitu loh, nggak ngambek, nggak ngambul gitu. Ketika tersinggung, wes nggak kerja-kerjaan, itu maksudnya negatif gitu ya. Kalau positif, tersinggung, disinggung, gini ya Tuhan, ya Tuhan, amin firman Tuhan, tolong aku Tuhan supaya aku sesuai dengan firman Tuhan, kan gitu ya, gitu itu yang positif ya. Supaya kita dewasa gitu loh jemaat Tuhan ya. Bersyukur masih disinggung ya, tersinggung ya. Berarti kita masih punya telinga, masih ditegur, masih diperhatikan gitu loh jemaat Tuhan ya. Berarti Tuhan ingin kita semakin dewasa, semakin berubah, semakin baik gitu loh jemaat Tuhan ya. Supaya hidup ini tidak bosan, tidak gini-gini terus ya. Harus semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. 2 Korintus 8 ayat 9, baca sama-sama. 2, 3, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama katakan kasih karunia. Ya, anugerah itu ya. Sebenarnya tidak pantas, tidak layak kita terima, tapi Tuhan berikan kepada kita. Bahwa Ia yang oleh karena apa?
oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya. Oleh karena ia. Yang miskin jangan minder. Tuhan itu maha kaya. Tuhan sanggup membuat kita kaya. Ya, yang kaya jangan sombong. Kita kaya karena Tuhan yang kaya jadi miskin loh, supaya kita miskin jadi kaya loh. Dia lahir di kandang Bethlehem loh. Bukan di rumah sakit, bukan di hotel bintang 5 loh. Ingin tahu kehendak Tuhan pagi ini, terus rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Rendah hati. Dekat dengan orang miskin jangan sombong. Dekat dengan orang yang lebih kaya jangan minder. Kita sama-sama anak Tuhan. Tuhan masing-masing punya rencana untuk setiap kita. Jujur ya, masih banyak kali sebagian kita ini masih penuh dengan iri dengki. Miskin, minder, kaya, sombong gitu ya. Yang senang jadi orang kaya angkat tangan. Orang kaya ada susahnya loh. Pakai baju bagus, oh kaya, bagus. Gitu. Pakai mobil, oh kaya pakai mobil, sombong, gak eling biyen. Aku gak dinunutno. Jadi mau kaya mau miskin tetap diomongi ya. Yang miskin juga gitu. Miskin malas ya. Kurang rajin bekerja. Baca Alkitab. Alkitab berkata orang rajin menjadikan kaya. Berarti kamu malas, gak rajin kamu. Minta-minta aja kamu terus. Mandiri, kerja keras. Berharap sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan-jangan kamu masih dikutuk ya. Bertobat kamu. Yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan pasti diberkati. Oh, orang miskin diolok-olok gitu ya. Orang kaya diirenin. Gak eling biyen ngono. Gak eling biyen. Saiki soge, biyen melarat tak tolong. Saiki gak ditolong aku ya. Oh ya, Dok. Salah ya, serba salah ya. Ya, Tuhan ingin kita tetap rendah hati. Kita baca Yakobus 2 ayat 5. Yakobus 2 ayat 5. Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Terus, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi memang ada orang-orang yang di dunia ini masih itu yang membeda-bedakan kaya miskin. Jadi yang miskin, yang dianggap miskin oleh dunia ini, jangan minder. Tuhan sedang mencari orang-orang yang miskin, dianggap miskin oleh dunia ini, untuk menjadi kaya dalam iman. Jangan hanya terus berpikir, aku ini bahagia kalau kaya raya dalam hal jasmani, punya mobil mewah, rumah mewah, baju bagus. Cuma itu terus cita-citanya. Jangan, ada yang lebih tingkat tinggi lagi, yaitu kaya dalam iman. Dekat sama Tuhan, berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, maunya itu nurut sama Tuhan. Jadi menganggap Tuhan itu lebih daripada lebih berharga daripada harta karun, lebih berharga daripada uang yang miliaran triliunan. Jemaat yang secara jasmani, mata jasmani kelihatan miskin, tapi ada loh
yang tidak terlalu mengejar harta dunia, sudah merasa sangat kaya, sudah merasa sangat berkecukupan karena punya Tuhan. Udah gampang loh. Jadi ciri-ciri orang yang dekat sama Tuhan, kenal Tuhan, itu sungguh limpah dengan ucapan syukur. Nyaris tidak ada kata-kata bersungut-sungut, ngomel, mengeluh. Kok gini. Nyaris tidak ada kata-kata yang mengandung iri hati, dengki sama orang lain. Tidak ada. Bahkan maunya itu memperhatikan orang terus, menolong orang terus ya. Loh kamu sendiri kan kurang, kok masih memberi ya? Gak apa-apa. Sudah cukup aku. Masih ada yang lebih susah. Loh kamu kok masih memberi terus? Iya, hobiku sama-sama Tuhan. Tuhan suka memberi, aku suka memberi gitu loh. Terlebih bahagia memberi daripada mau lebih bahagia memberi. Stop iri dengki sama orang kaya. Mbok kasih aku, kamu kan kaya kan? Stop. Sawang sinawang ya. Kita nggak tahu kesusahan orang lain ya. Kelihatannya kaya belum tentu loh dia berkecukupan. Orang kaya kebutuhannya juga besar. Masalahnya juga besar. Jangan cuma diireni, jangan cuma iri hal kekayaannya saja. Lihat perjuangannya, susahnya, nabur dengan mencucurkan air mata, gitu loh. Jemaat yang dewasa. Stop iri hati dengki, stop minder, stop sombong. Itu jemaat yang dewasa. Ya. Kita kaya miskin secara manusia ya, kita semua harus saling melengkapi. Kita semua anggota tubuh Kristus, katakan amin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sama-sama katakan amin. Jemaat, di hadapan Allah. Loh, siapa yang bisa berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus? Mati, Alkitab berkata. Semua karena anugerah Tuhan, karena Tuhan melayakkan kita, Tuhan menguduskan kita, Tuhan menyucikan kita, sehingga kita ada dalam hadirat Tuhan loh. Yang bersih hatinya, yang suci hatinya, bisa di hadapan Allah. Loh, orang miskin bisa di hadapan Allah loh. Tuhan menerima kita apa adanya. Bukan cuma miskin, kita orang berdosa, najis, kotor, menjijikkan. Ingat pada waktu manusia sejati Yesus Kristus berteriak di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu sebagai bukti bahwa Allah muak mau muntah lihat dosa manusia, dosa seisi dunia dilimpahkan kepada Yesus Kristus. Haleluya. Ciri-ciri orang yang miskin di hadapan Allah itu banyak berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Wis terserah Tuhan. Apa yang bisa aku andalkan Tuhan? Aku enggak punya apa-apa Tuhan. Wis terserah Tuhan. Ya apa Tuhan? Gitu, tanya sama Tuhan. Aku harus melakukan apa Tuhan? Gitu, tanya, sering tanya. Maunya itu nurut gitu sama Tuhan. Taat gitu loh. Wis pasrah bongkoan ya. Aku hamba, Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Gitu loh, ciri-ciri orang miskin di hadapan Tuhan.
Ciri-ciri orang yang miskin di hadapan Tuhan itu tidak terikat pada kekayaan dunia. Tidak terikat. Maaf ya, bukan berkata jelek kok. Semua tidak mau ngalami masalah musibah kan. Banjir bandang, gempa bumi, kebakaran, dirampok. Itu kan habis dalam sekejap tuh. Kita ngumpulkan bertahun-tahun, nangis, keringetan, habis dalam sekejap. Salah satunya ingat kisah Ayub kan. Ciri-ciri orang yang miskin di hadapan Allah itu tidak gila ketika semua habis ludes. Aku lahir tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Jadi selalu bergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan, memohon anugerah Tuhan. Jadi nggak bergantung, nggak berharap sama harta dunia yang tiba-tiba bisa lenyap, habis, menguap. Itu loh, fana, nggak langgeng. Jangan taruh harga diri kita, nilai hidup kita di harta kekayaan. Pakai dasi, pakai jas baru percaya diri. Berani sampean. Berani tampil. Pakai baju jelek. Enggak minder. Kenapa kok enggak Natalan? Enggak, bajuku jelek. Malu aku. Enggak punya sepatu, sandal jepit. Loh. Kan enggak mungkin Pak Eko dan tim lihat jemaat baju jelek, pakai sandal jepit, enggak boleh masuk. Enggak boleh masuk, pulang-pulang. Kan enggak mungkin. Bahkan malahan mungkin duit sepatu ya. Kayak lagi. Malah dikasih kan, ya. Baju malah dikasih. Tuhan lihat hati loh. Bukan berarti minggu depan semua baju jelek semua. Bukan berarti gitu loh. Ya kalau ada bagus ya pakai ya. Compang-camping di minggu depan ya. Compang-camping semua. Loh kenapa compang-camping? Iya Pak, berbahagialah orang miskin di depan Allah. Loh kenapa? Iya Pak, supaya enggak dihutangi orang. Enggak kelihatan kaya. Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat 8. Ini kita bisa tahu ya jemaat bahwa orang yang kaya raya, banyak uangnya, banyak hartanya, belum tentu loh bahagia loh. Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini ngejar-ngejar ya, ingin lihat Yesus yang mana sampai naik pohon loh. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Wow, setengah, sama-sama katakan setengah, separuh, sebagian. Oh, enggak gampang loh. Maaf jemaat ya, maaf. Sini enggak ada. Kalau ada ya bertobat ya. Semakin kaya biasanya semakin kaya biasanya semakin, kok tahu? Jujur ya jemaat, emang jujur ya. Enggak ya, semakin diberkati, semakin banyak memberkati. Katakan amin. Semakin diberkati, semakin banyak katakan sama-sama, 2, 3. Semakin diberkati, semakin banyak. Katakan amin. Katakan kanan kiri, sing temen lah. Kok sing temen ta ya apa? Temen ta gitu loh. Sungguhan ya gitu loh ya. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi Tuhan lebih berharga daripada harta benda.
Semakin dekat dengan Tuhan, semakin kenal dengan Tuhan. Orang yang ketemu, yang katanya ketemu sama Tuhan, itu semakin royal. Memberi itu bukan beban, tapi memberi itu suatu kehormatan. Jadi orang kaya belum tentu bahagia ya. Kalau orang yang dekat sama Tuhan, ketemu Tuhan, hidup di hadapan Tuhan, wow, mau kaya, mau miskin, oh enggak masalah itu ya. Miskin bahagia, kaya juga bahagia. Bukan diskriminasi masalah miskin kaya loh sama Tuhan ya. Di mana itu ya? Di surga itu ada orang miskin dan ada orang kaya. Di mana? Lukas 16. Lukas 16 ayat 20. Injil Lukas 16 ayat 20. Dan 20 sampai 23 ya. Injil Lukas 16 ayat 20 sampai 23. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya. Jemaat, cuci soron yo, kasihan banget. Sudah pengemis, badannya penuh dengan borok, lapar, sudah jatuh ketiban tangga, terus digigit anjing. Dengan apa yang ingin menghilangkan laparnya, dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Masa sih kita orang kaya seperti ini nggak ngasih, nggak berbagi sih? Sampai nunggu remah-remah yang jatuh dari meja itu loh. Maaf ya, ong anjingnya kita kasih berbagi di cuwil ya toh. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Orang miskin masuk surga, orang kaya masuk, oh enggak semua orang kaya masuk neraka. Iya, ya. Jadi ada orang miskin masuk neraka, ada orang miskin masuk surga. Ada orang kaya masuk neraka, ada juga orang kaya masuk surga. Abraham, Ishak itu kaya, kaya raya, sangat kaya. Ya. Jadi yang penting ini ya, ketemu Tuhan, dekat Tuhan. Ya, bertobat di bawah kaki Tuhan. Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Aku miskin di hadapan-Mu. Aku butuh Tuhan. Ciri-ciri orang miskin itu butuh orang lain. Yang rendah hati loh, ada juga orang miskin yang sombong. Nggak usah nolong-nolong aku bisa sendiri. Tuh Pak, saya lihat istri anak Bapak membutuhkan. Ista, ini loh terimaan. Nggak usah. Ya wis tak pamit ya Pak. Pamit. Pergi, amplopnya diambil. Enggak ya, jangan. Kita semua mau kaya, mau miskin harus rendah hati. Sama-sama katakan rendah hati. Ya, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Sujud Tuhan. Aku orang salah, aku orang dosa Tuhan. Tobat Tuhan. Itu yang penting itu tobat. Bertobat ya. Tuhan pemulih, Tuhan penyembuh, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati, yang mau bertobat di bawah kaki Tuhan, menghargai anugerah Tuhan. Haleluya.
Yang terakhir, Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Baca sama-sama, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jangan cuma dihafalkan tentang kalimat ini saja ya. Hanya menghafalkan Allahku akan memenuhi. Tuhan yang memberkati, Tuhan memberkaya aku. Amin, amin, amin. Cuma itu titik, jangan ya. Ingat bahwa para murid, para rasul, jemaat saat itu juga susah loh hidupnya. Tapi terkenal dengan suka menolong, suka memberi, suka memberkati. Itu jemaat, baru pantas ayat ini kita hafalkan. Allahku, kata Rasul Paulus, akan memenuhi segala keperluanmu, gitu. Kalau kita pelit, kita maunya menerima, terus kita menghafalkan ayat ini, Allahku akan memenuhi. Tidak pantas. Mereka pekerja keras loh. Melayani Tuhan, melayani jemaat, memberitakan Injil. Susah loh. Gitu ya. Saya nggak rela. Ada kata-kata orang Kristen tuh malas ya. Pinternya cuma berkata mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Lalu ongkang-ongkang kaki, sendakep, males. Enggak boleh. Belajar pada semut, ya. Belajar pada semut, lihat kanan kiri. Mana yang semut? Ya, rajin gitu loh, ya. Setiap ketemu shalom, kerja, ketemu shalom gitu ya. Setiap ketemu apa yang bisa aku bantu gitu ya. Suka nyapa gitu, katakan sama-sama suka nyapa. Ya, rendah hati gitu loh, jangan sombong. Jangan terus kaya, sukses, gak mau noleh orang lain gitu ya. Semut kan tos gitu ya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi kami nafas, kehidupan. Tuhan yang menciptakan kami. Tuhan pasti memelihara kami. Menjamin kehidupan kami sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan menyertai kami. Tuhan bersama-sama kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang pantas layak berbahagia. Karena Tuhan yang memberikan kami kebahagiaan. Kebahagiaan yang dari dalam. Haleluya. Karena kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kami diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau sudah menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami, melayakkan kami ada dalam hadirat Tuhan, ada berdiri di hadapan Tuhan. Wow, suatu kehormatan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami mau banyak berserah pasrah sama Tuhan. Apa kata Tuhan kami lakukan, apa kata Tuhan kami lakukan, kami laksanakan, kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan segenap kekuatan kami, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kami, segenap akal budi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang maha kuasa, yang punya kuasa surga dan bumi, yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya Tuhan, itu cukup bagi kami. Haleluya. Kami tidak perlu cari harta karun di tempat lain. Semua ada dalam Tuhan. Semua ada di tangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Haleluya, haleluya. Kami simpan firman-Mu dalam pikiran hati kami dan siap melakukan firman-Mu, mengizinkan firman-Mu hidup dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami membutuhkan Tuhan lebih dari segala-galanya Tuhan. Terus tolong Roh Kudus, terus ingatkan kami, terus banyak berharap, pasrah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mau terus percaya, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Tuhan menjawab doa kami yang terbaik, tepat pada waktunya, lebih dari yang bisa kami harapkan. Tuhan menjawab, Tuhan mengabulkan untuk setiap masalah pribadi kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, negeri kami. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan, nikmat Tuhan, firman Tuhan membanjiri negeri kami ya Tuhan. Pertobatan yang besar terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.